limit aja ya online buat pengganti yang tanggal 28 biar semua jadi materi sama nih sebelum UTS. Ya, nanti kalau setelah UTS itu apa namanya beda lagi ya. Setelah UTS itu ada tugas kelompok. Mau dibagiin kelompoknya sekarang? Nanti aja, ya udah nanti aja habis UTS ya. Ya, Pak. Ada juga yang 3A mintanya nanti aja setelah UTS pembagian kelompoknya. Sekarang yang fokus sama materi sekarang aja dulu sama persiapan UTS ya. Baik, tema kita di pertemuan ini yaitu Quality Function Deployment disingkat dengan QFD. Nah, QFD untuk proses produksi. Nah, memangnya apa nih QFD? QFD ini merupakan sebuah metodologi yang digunakan dalam proses R&D, ya, Research and Development. Apa yang di R&D itu apa? Bisa produk, bisa juga jasa. Bisa produk, bisa juga jasa. Yang mengintegrasikan voice of customer ke dalam proses desain. Nah, QFD ini merupakan metode standar sekaligus metode yang paling populer paling populer untuk memperbaiki proses produksi dengan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun tujuan dari QFD adalah untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Siapa yang tahu bedanya apa? Kebutuhan dan keinginan. Sebutkan nama. Siapa yang tahu bedanya kebutuhan dan keinginan? Sama aja? Beda, Pak. Beda. Apa bedanya? Sebutkan nama dulu. Mahathir. Ya, Mahathir, silakan. Jadi kalau kebutuhan itu adalah yang diperlukan. Jadi kalau pelanggan nggak ada hal tersebut, jadi nggak bisa jalan itu. Sedangkan kalau keinginan itu meskipun nggak terpenuhi, itu masih bisa melakukan suatu aktivitas. Jadi lebih penting mana nih, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, Pak. Lebih penting kebutuhan. Keinginan perlu nggak? Perlu nggak keinginan? Keinginan perlu nggak? Perlu juga sih, Pak, tapi nggak perlu juga. Ya, oke, bagus, Mahathir ya. Keinginan perlu juga setelah kebutuhan terpenuhi ya. Baik, terima kasih Mahathir. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi tingkat kualitas yang baik dengan kebutuhan pelanggan. Nah, beberapa poin penting tentang QFD. Yang pertama, QFD merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses produksi dengan cara menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam karakteristik teknis yang dapat disediakan oleh perusahaan. Misalkan kalau kita bicara kemasan, misalkan konsumen atau pelanggan menginginkan misalkan produk kopi yang bisa dibuka tutup. Nah, berarti karakteristik teknisnya apa? Nah, apa nih hal-hal teknis yang mendukung bisa dibuka tutup kemasannya? Misalkan kemasan dalam bentuk tabung atau botol yang sekrupnya bisa dibuka tutup. Itu kan karakteristik teknis. Kemudian apalagi kemasan pouch yang bentuknya ada zippernya, ya. Strukturnya ada zippernya, itu kan buka tutup. Nah, itu adalah karakteristik teknis. Misalkan keinginan pelanggan misalkan ingin kemasan yang mewah gitu kan, yang kesannya mewah. Nah, karakteristik teknisnya apa? Kemasan mungkin diberi cetak poli ya, cetak emas atau cetak silver. Nah, itu kan untuk mengesankan mewah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, QFD merupakan bagian penting dari Total Quality Management yang merupakan salah satu alat yang digunakan di HOQ. Nah, QFD dapat digunakan untuk mengantisipasi dan memprioritaskan dan menggabungkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, jadi mana yang paling penting dari kebutuhan, mana yang penting dari keinginan, yaitu digabungkan sehingga menjadi dasar untuk membuat produk
tertentu atau produk baru. Yang keempat, KFD dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Yang keempat, KFD dapat mengembangkan matriks perencanaan produk yang disebut juga dengan HOQ atau House of Quality. Nah, House of Quality ini merupakan tools-nya KFD, merupakan bagian dari KFD. Secara keseluruhan, KFD merupakan metode standar untuk memperbaiki proses produksi dengan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan keinginan dan menerjemahkan ke dalam teknis yang dapat diberikan oleh perusahaan. Lanjutkan. Nah, terus berikutnya pelanggan bahannya apa aja, ya, prosesnya gimana. Kemudian yang kedua, menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis juga sesuai dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau sampai di mana kemampuan perusahaan. Nah, itu perlu pertimbangan karena nggak semua kebutuhan dan keinginan pelanggan itu harus dipenuhi. Kembali juga harus disesuaikan juga. Nah, yang ketiga, untuk memperbaiki kualitas produk. Nah, KFD juga merupakan software yang banyak digunakan untuk manajemen kualitas. Karena KFD mampu membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dengan memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi konsumen dan keinginan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan andalan produk. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, tentunya ini ya, ujung akhirnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, KFD membantu perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Sebentar, agak berat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi yang namanya HOQ. HOQ tadi apa? Bagian dari KFD. Apa tuh? Yaitu pendekatan secara struktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan. Bilang. Kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan menjadi spesifikasi teknis desain dan karakteristik produk. Yang membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik sebuah produk atau layanan yang ada dan memperhatikan segmentasi pasar dan pengembangan strategi. Ya, jadi harus karakteristik produknya harus dipertimbangkan yang sesuai dengan perusahaan atau institusi. Nah, ada 6 hal utama ya dalam HOQ. Sekali lagi, HOQ itu merupakan bagian dari KFD. Komponen yang pertama yaitu voice of customer. Nah, di sini untuk menangkap semua keinginan pelanggan, nah dituliskan di dalam matriks HOQ. Yang kedua, menentukan karakteristik produk. Nah, dari situ, dari kenalin produknya dari konsumen, kemudian mulai mengidentifikasi produk itu kayak gimana karakteristiknya, bahannya apa, tahan lama berapa lama, dijualnya yang siapa, dan belinya di waktu apa. Nah, itu karakteristik produk yang perlu diketahui. Yang ketiga, hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik produk. Yang keempat, menentukan target kinerja, target kualitas, dan keenam, menentukan hubungan antara karakteristik produk dengan proses produksi. Nah, memang apa sih bedanya? Ada tahap perencanaan produk, ada tahap perencanaan komponen, ada juga tahap perencanaan proses dan tahap perencanaan produksi.
Pengenalan produk, tahap ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan karakteristik produk yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Pada tahap ini, analisis VOC diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, pertanyaannya gimana sih cara dapetin suara pelanggan? Ya, datangin pelanggannya, bisa lewat email, bisa lewat chat, ya. Bisa offline, bisa online. Ya. Intinya ketemu pelanggan ya. Yang kedua yaitu tahapan perencanaan komponen. Berikutnya tahap perencanaan proses atau proses deployment. Tahap ini dilakukan untuk menentukan proses produksi yang harus dilakukan untuk memenuhi spesifikasi teknis. Oke, kita lanjutkan. Layar harus tampil. Iya, Pak. Masih, Pak. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita lihat ada tulisan proses deployment dan produksi deployment. Di mana bedanya? Kalau produksi untuk menentukan proses cara produksi yang efektif dan efisien. Nah, jadi dalam KFD, tahapan proses deployment dan proses produksi deployment sangat terkait dan dilakukan secara berurutan. Nah, kita lanjut. Nah, ini bagian terakhir. Di Hierarchy itu ada 4 matriks ya. Ada 4 matriks. Apakah kalau misalkan mengerjakan sesuatu harus 4 matriks? Tidak harus. Tidak harus. Boleh 2, 3, 1 pun boleh. Yang penting tingkat kedalamannya. Nah, di sini awalnya kita itu harus menangkap suara konsumen. Kemudian ditaruh kemudian diterjemahkan menjadi karakteristik desain atau karakteristik teknis. Nah, kemudian karakteristik desain ini ditaruh di bagian sebelah kiri. Dari kiri dia diterjemahkan menjadi komponen karakteristik. Nah, dari sini komponen karakteristik ini ditaruh di bagian sebelah kiri. Nah, kemudian ini diterjemahkan menjadi trade-off dan trade-off diterjemahkan menjadi proses karakteristik. Kemudian dari proses ini ditaruh di sebelah kanan. Kemudian terjemahkan proses karakteristik menjadi individual activities. Oke, nggak banyak materinya mungkin sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Ini sangat populer ya di PTK, sudah ada beberapa yang skripsi membahas mengenai KFD. Paper-papernya juga banyak di internet ya, tinggal klik KFD.pdf jurnal. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan, atau ada yang mau didiskusikan, atau mau langsung susunan soal, ya, seperti biasa. Kalau mau langsung susunan soal juga boleh, ya. Silakan susun dari materi yang udah saya upload di e-learning. Nah, kemudian setelah susun di compare, kemudian taruh di Google Drive seperti biasa, dan kita ketemu Jimit lagi, selanjutnya langkah-langkah teknis dari KFD. Baik, saya cek dulu kehadiran ya, tadi kayaknya nggak penuh ya.
Adinda Putri? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ridho? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rifal? Hadir, Pak. Zirhan? Hadir, Pak. Dara? Hadir, Pak. Oke. Tiara Ariska? Hadir, Pak. Kita hadir semua ya. Kesha Dila? Hai, Pak. Baik, semuanya TICK 3B. Kalau tidak ditanyakan nggak apa-apa, bisa langsung menyusun soal ya, biar lebih efektif. Materinya cukup dari PPT yang ada. Baik, kalau gitu kita sudahkan saja. Terima kasih semuanya. TICK 3C ya, 3B ya sudah hadir ya. Dan sudah menyimak dengan baik. Terima kasih semuanya. Kita tutup saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama semuanya. Terima kasih, Pak.